Anda kembali di Dua Sisi, pemirsa. Kita lanjutkan. Bung Henry tadi mengatakan tidak hanya 2 kementerian karena nomenklatur baru, tapi diprediksi ada beberapa menteri lain yang juga akan di-reshuffle. Ya, kan ciri-cirinya sebetulnya bisa terbaca dari periode pertama. Biasanya yang paling mudah adalah kontroversial di publik. Oke. Bikin gaduh. Terus kemudian yang kedua, cirinya yang paling jelas itu suka ditegur Pak Jokowi secara langsung. Nah, siapa beberapa ya? menteri Coba sudah diingatkan ditegur. kita, siapa yang kontroversi, siapa yang suka ditegur secara langsung? Impor beras misalnya kan. Oke. Terus lagi tentang pupuk, persediaan pupuk. Gitu ya, terus tentang tenaga kerja, banyak macam-macam juga. Terus ada juga yang nggak ditegur tapi kontroversi karena bilang dipersepsikan setuju money politics pada salah satu pemilihan ketua Kadin kan. Itu beberapa kontroversial yang menurut saya pasti dipertimbangkan juga oleh Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi ini kerennya adalah kalau kita nebak gitu, biasanya suka salah gitu. Jadi kalau Pak Ngabalin misalnya ya, ini benar nih, Pak Ngabalin kemarin bilang minggu ini, pasti Pak Jokowi lihat ini Ngabalin mau ngapain, ini bocor-bocor. Langsung diganti strateginya langsung. Itu. Biasanya begitu karena memang Pak Jokowi ini unpredictable. Bukan dan tidak mau kalau didiluin gitu. Ya, dia leaders yang memang ingin dipersepsikan ini pikiran saya. Oke. Gitu. Bukan gara-gara usulan Bang Abalin loh. Oke. Itu kan tapi gimana pun juga kan itu hak prerogatif presiden ya. Benar nggak sih selain 2 kementerian katanya? Ya ada yang Bang Andri itu nggak tahu, itu adalah Jokowi itu orang yang tidak bisa menunda-nunda ada satu masalah yang dibiarkan lama. Selalu cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Kalau DPR sudah menyetujui surat yang disampaikan kepada DPR, kemudian ada tanda menterinya juga mengajukan pamit kepada staf dan karyawan, suratnya sudah oke, itu tidak lama dalam kebiasaan karakter kepemimpinan Yang mana presiden. yang tidak lama, yang menteri yang sudah mengundurkan diri atau menteri yang saat ini masih ada yang jago e-commerce? Ya, setelah DPR menyetujui itu kan soal waktu dan bagaimana menjadwalkan pelantikan itu. Mengutip Bang Ngabalin, presiden itu selalu cepat dan tepat. Berarti yang nggak tepat Bang Ngabalin katanya minggu ini. Ya, justru karena cepat itulah maka kita mengambil satu kesimpulan untuk tidak lama-lama. Nah, makanya saya bilang pekan-pekan ini. Masih ada Jumat yang satu ada ya? tambahan itu pekan-pekan ini. Pekan itu ada dua pekan berarti. Pekan-pekan ini. Karena itulah memang waktu ditanya teman-teman wartawan saya bilang iya. Tapi saya punya keyakinan pekan ini. Masih ada 2 hari lagi, ada Jumatan satu. Paling tidak seperti itu. Atau ada giliran menteri yang diganti, mungkin pekan ini berapa menteri, besok berapa menteri. Enggak, gimana kan Pak Jokowi itu sudah 5 kali melakukan reshuffle kabinet. Sepanjang 2 periode kepemimpinannya ya. Nah, ya saya kira bukan kebetulan bahwa dari 5 kali itu semuanya hari Rabu. Nah, pasti Abang Daku sebelah ini gandong gandong kita ini ya. Ini meleset kali ini begitu. Rabu kemarin nggak jadi. Mungkin itu yang dianggap gaduh atau dramatis itu. Karena hari Rabu sudah lewat, hari ini hari Kamis. Ya, dan yang terjadi itu adalah kemenangan Real Madrid Liverpool. Jadi kemungkinan Rabunya itu adalah Rabu yang akan datang. Kenapa jadi ke Real Madrid Liverpool sih? Kenapa jadi Real Madrid Liverpool? Iya kan berita penting hari ini itu apa gitu loh, bukan reshuffle kabinet tapi sepak bola. Arahkan ini supaya kembali lagi topiknya itu. Kita kembalikan. Nah, kemudian dari Rabu depan itu kebetulan Rabu Pahing. Dari 5 kali itu 5 Rabu Pahing. Ya, 3 itu Rabu Pon, 2 kali itu Rabu Pahing. Kebetulan minggu depan itu ada Rabu Pahing. Jadi ya kemungkinan Rabu depan. Kalau dikaitkan dengan pernyataan beliau bahwa Pak Jokowi tidak akan lama-lama begitu, dan memang karena sudah disetujui Kementerian Investasi, menterinya malah sudah lebih dulu disiapkan dibanding kementeriannya. Menterinya lebih dulu disiapkan sudah disiapkan sebagai Menteri Investasi. Cuman untuk mengubah nomenklatur dari BKPM menjadi Menteri Investasi itu membutuhkan persetujuan dari DPR begitu. Yang kedua udah disetujui juga kan untuk Kemdikbud gabung dengan saya mengaminkan saja. Begitu. Kalau di sini mengaminkan sebentar, Kang Ujang gimana nih? Ya, kalau saya melihat ini keniscayaan yang namanya reshuffle ya. Pertama bukan hanya bagian daripada peleburan kementerian, lalu juga bukan hanya menaikkan BKPM menjadi Kementerian Investasi, tapi begini, secara umum kinerja menteri ini kan mohon maaf, di tengah darurat corona ini belum ada yang luar biasa, belum ada yang kinclong. Saya kalau ambil skala nilai itu dari 0 sampai 100 itu masih 50, dan itu hasil survei saya di Oktober tahun lalu, 1 tahun kementerian itu
nilainya ya di angka itu. Nah oleh karena itu saya meyakini gitu ya, kalau tadi kata Bang Henry ya, bukan hanya kementerian yang tadi ya, kementerian investasi yang akan diisi Bahlil katakanlah, atau Kemendikbud nanti siapa yang diisi oleh kementerian siapa, tapi kementerian yang lain juga. Misalnya apa kalau Anda ya, saya melihat, yang nggak kinclong mohon maaf itu? Ini ya, Menteri Pendidikan, saya dosen ini terdampak betul. Oh ini merasakan langsung Nabil ini? memang mengatakan katanya apa namanya, profesor itu nggak penting, nggak perlu lah. Kita yang mati-matian yang berdarah-darah gitu ya di kampus itu yang mengkritik habis gitu loh. Yang kedua, kebijakannya kontroversi. Loh kampus Merdeka itu terdampak kalau ke kita loh. Bayangkan banyak SKS ya, kalau diterapkan kampus Merdeka itu dosen pada nganggur itu. Karena SKS-nya tersedot oleh praktik. Oke, itu oleh hal-hal yang lain. Satu kementerian. Kementerian lain? Kementerian lain misalkan Kementerian Desa. Itu kan ada jual beli jabatan diindikasikan gitu kan. Ini menjadi persoalan, masa dibiarkan? Tolong diinvestigasi dong. Pak Jokowi pangabalin sebagai KSP. Ini penting karena begini. Ada dua ukuran dalam konteks reshuffle, biar kita objektif. Yang pertama ukuran yang subjektif apa? Ukuran politis. Kalau dia tidak berprestasi bisa jadi tidak diganti karena politis. Tetapi ukurannya yang objektif apa ya? Kinerja. Kalau kinerjanya bagus, maka pertahankan. Kalau tidak ya sikat. Oke, nah ini demi bangsa dan negara dong. Bicara ukuran subjektif berarti benar dong kalau ada politik dagang sapi, mengakomodir kepentingan-kepentingan politik jadinya. Iya, tapi kalau politisi menyebutkan politik dagang sapi itu pantang. Ini akademisi yang menyebut. Bukan saya. Iya semestinya teman itu diundang baru enak ya, tapi tidak apa-apa. Iya kalau analis saya kira iya. Itu hal yang jelas terkait dengan bagaimana orang kampus melakukan analisa ya. Tapi dalam hitungan-hitungan bagaimana desain politik untuk bernegara itu tidak juga seperti itu. Karena orang mengurus negara itu dua hal yang paling penting. Pertama memang ada ketulusan dan yang kedua seluruh waktu dan pikirannya dipersembahkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan begitu orang tidak berpikir yang lain-lain. Mau dalam masa pandemi, mau dalam masa apapun, dia tetap melakukan satu kreasi-kreasi terbaik karena memenuhi katakanlah bukan politik dagang sapi, tapi Kang Ujang bilang kepentingan politik yang diakomodir. Pasti mau nggak mau pasti ada dong. Oh iya pasti. Karena begini, kalau kita bicara pengelolaan negara sebagai sebuah institusi, itu kan ada peranata yang namanya eksekutif, ada yang namanya legislatif. Nah, masing-masing itu sudah punya peran dan tugas. Misalnya nih, legislatif ya, dia fungsinya adalah menyusun undang-undang, kemudian membuat anggaran, lalu kemudian melakukan pengawasan. Nah, yang namanya pemerintahan atau eksekutif itu memerlukan dukungan juga dari parlemen atau dari legislatif. Tanpa dukungan dari parlemen, kebijakan-kebijakan itu sulit berjalan. Iya. Nah, misalnya nih ya, tanpa ada persetujuan dari DPR misalnya, APBN-nya nggak disahkan, harus pakai APBN tahun lalu. Kan jaka sembung golok kan begitu kan, nggak mungkin menerapkan atau menggunakan APBN tahun lalu, sementara kondisinya sudah berubah begitu. Jadi sebagai sebuah kepala rumah tangga, saya menyebutnya kepala rumah tangga, presiden itu kan tentu harus melihat situasi dan kondisi di dalam rumah tangganya, termasuk kebutuhan rakyatnya begitu. Nah dalam konteks itu kemudian suatu keniscayaan bahwa paling tidak separuh pemerintahan atau kementerian atau kabinet itu akan diisi oleh ya representasi dari partai politik dan kekuatan partai politik. Nah dan di titik itulah kemudian ya saya bicara bahwa PAN akan masuk begitu. PAN akan masuk, benarkah demikian? Nanti kita lanjut. Jadi kenapa PAN, perhitungannya PAN masuk, Mas Kodari? Usai jeda dijawab ya. Baik. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi.